Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam ini saya berdiskusi di MDM. MDM, kenapa saya berdiskusi di MDM? Karena kemarin saya ada membuat sebuah acara, saya yang bertanya kepada saudara-saudara muslim. Dan sekarang mereka yang bertanya kepada saya. Ini ibaratnya kunjungan balasan. Ya kawan-kawannya. Jadi kita kalau kalian lihat nanti dia yang bertanya kepada saya, jangan kalian bilang, wah bertanya terus. Tidak, itu sudah kesepakatan ya. Sudah. Aku sudah, sebentar. Aku sudah live aku buat kata sambutan dulu. Ya. Nah, kawan-kawan, tadi kita sudah menyaksikan ada lomba khotbah di tempatnya Pak Bom dan salah seorang anak didik saya tadi ikut juga kawannya, namanya Rachel. Rachel apa nama kau? Rahel Mariam. Rahel apa nama kau? Hah? Oh Jessica. Namanya Jessica Rahel. Aku lupa. Biasanya aku panggilnya Rachel. Kalau ada pemilihan apa namanya itu? Pemilihan apa ya? Apa tadi? Aktor terbaik. Apa namanya? Bukan komentar terbaik atau apa netizen? Iya netizen. Apa netizen apa? Apa favorit? Oh ya. Jangan lupa dukungnya kawan-kawannya untuk apa? Nanti dari netizen apa katanya favorit, terfavorit, peserta terfavorit. Aku nggak tahu bagaimana cara dukungnya, tapi itu tadi bilang ada kriterianya. Nah, kawan-kawan, besok pagi saya jam 8 pagi berdebat. Unik, jam 8 pagi mereka minta, nggak apa-apa 2 jam. Dan saya 1 jam bertanya, mereka bertanya. Nah, kawan-kawan, saya juga sudah menantang di MDM bahwa saya katakan hadis. Bahkan kita berdiskusi mengenai apakah hadis firman Tuhan atau tidak. Kalau saya mendalilkan hadis itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi kalau kalian menentang, mari kita diskusi, saya bilang ya. Ini untuk tema untuk berdebat, ya kawan-kawan. Bukan saya mengatakan bahwa hadis itu firman Tuhan, ini yang mau diuji. Tapi dalil yang saya ajukan begitu. Nah, kawan-kawan, ini sudah mau mulai, sudah kata pembuka dari si Amir atau Amir, apa namanya itu ya? Istilahnya Amir ini ketua lah, ketua. Pak ketua ini, Pak ketua geng. Ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ini saya lewatkan dulu. Ini sudah mulai live dan sudah dibuka oleh Pak Amir. Ya, ini kawan-kawan ya. Selamat menyaksikan. Mereka bertanya 1 jam kepada saya. Jangan ada nanti yang mengatakan kok mereka bertanya terus, karena memang ini formatnya demikian. Ya. Dia juga bertanya kepada muslim, sekarang kebalikannya. Selamat menyaksikan. Untuk siap ditanya. Di sini narasumber yaitu dari Bang Rudi Johannes dari Kristen, dan dari muslim yaitu tidak asing lagi Bang Tristan sang debater muslim. Ya, ini nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan waktunya mungkin 1 jam, yang 30 menit nanti untuk netizen yang akan mau bertanya. Mungkin kayaknya Bang Rudi lagi sibuk. Mungkin untuk hal ini kami mulai dari Bang Rudi untuk memaparkan terkait dengan kekristenan dari keimanannya Bang Rudi, karena ini nanti yang ditanya masalah kekristenan dari Bang Tristan. Sehingga malam ini silakan Bang Rudi untuk memaparkan 5 menit untuk memaparkan terkait dengan keimanan dalam kekristenan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih kepada semuanya. Shalom. Selamat malam. Saya hadir lagi di MDM ini. Ini sebuah ruang diskusi yang saya sukai. Kenapa? Mereka bermartabat juga ESDM. Tapi kalau ZCC saya nggak suka. Di sana barbar. Barbar ya. Nah, apalagi sekarang ada channel baru MCCI. Saya juga di situ kemarin pas peresmian juga ada. Terima kasih semua kepada kalian semua. Kalian adalah sahabatku dalam berdiskusi sekalipun sampai berdebat. Kawan-kawan, sekarang giliran saya untuk ditanyai selama 1 jam. Maka saya akan memaparkan mengenai kekristenan itu.
Saya mengambil konsep begini kawan, bahwa Kristen itu adalah pilihan manusia untuk mengikut Yesus. Dan kalau ditanya apakah Yesus mengenal Kristen, kami mengatakan Yesus ya mengenal Kristen ya kawan-kawan ya. Kenapa Yesus mengenal Kristen? Begini kawan, ntar ya. Bahwa tunggu 1 Korintus ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Isinya begini. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga dari sorga. Jadi sudah ada perwakilan orang Kristen di dalam sorga. Artinya dia pasti sudah bertemu dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, karena Yesus berada di sorga. Dan alasan saya mengatakan demikian juga, ini juga ada ayat juga yang mengatakan demikian ya. Sebentar. Tadi 2 Korintus 12 ayat 2, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya setelah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus saat ini sudah di dalam sorga. Artinya orang yang sekarang Kristen itu sudah masuk Firdaus atau sorga itu, artinya dia sudah bertemu dengan Yesus, dan artinya Yesuslah yang menyelamatkan dia. Karena ayat itu kan sudah jelas mengatakan 1 Tesalonika 4:14 ya. Orang yang mati di dalam Yesus dan dia percaya ada kematian dan kebangkitan dalam Yesus, maka Yesus akan mengumpulkan, Allah mengumpulkan bersama-sama dengan Yesus orang itu. Dan orang itu saat ini sudah di surga, artinya dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Artinya Yesus melihat dan mengenal dia. Itulah sebabnya dikatakan Yesus menyelamatkan dia. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan Kristen mengikut ajaran Paulus, tidak, kami tidak mengikut ajaran Paulus. Karena Paulus sendiri pun mengikut ajaran nabi-nabi. Karena sejak semula apa yang diberitakan oleh Paulus itu sudah ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Jadi tidak ada ajaran Paulus yang terbaru, nggak ada. Kalau dibilang sunat hati itu bukan dari Paulus, tetapi itu dari Musa ya. Kalau dikatakan baptis itu juga bukan dari Paulus, tetapi itu dari Yohanes dan dari Yesus itu sendiri. Kalau dikatakan ini dan itu semua ada di dalam kitab suci. Kemudian, nah dalam kekristenan itu kami mengenal yang namanya janji sorga dan jaminan ke sorga. Kalau janji sorga, kami sudah sering memaparkannya bahwa kami dijanjikan sorga, dijanjikan ini dan itu, ya itu janji namanya. Tetapi kalau jaminan sorga, kami juga sudah memiliki. Itulah satu orang yang terangkat ke sorga itu, 2 Korintus 12 ayat 2. Kalau ada yang mempertanyakan, loh, siapa nama yang diangkat itu? Kami tidak peduli siapa namanya. Intinya bahwa dia sudah sampai ke sorga, sehingga kami percayai dan iman itu karena kami beriman kepada Bible. Kalau kami tidak percaya Bible, maka kami tidak usah beriman kepada Yesus. Nah, kawan-kawan kalau ditanya, bagaimana cara kami untuk beriman kepada Yesus? Jawabnya yang satu. Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. Nah, kami tidak perlu menyebut-nyebut nama Rasul Paulus untuk mengikuti menyembah Tuhan itu, dan kami tidak perlu dia tidak perlu nama Paulus untuk menjadi Tuhan bagi kami ya. Jadi kami cukup menyebutkan Bapa, Firman itu sendiri, atau kalau itu Anak, dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Jadi ketiganya itu adalah satu. Itulah yang kami percaya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu pengantar dari saya. Oke, dari Muslim boleh nih, buka. Bagaimana nih? Dari Muslim bertanya dong. Enggak usah membuka-buka lagi ya. Enggak, orang yang bertanya kan kelihatan kayak saya kemarin. Iya. Jadi luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi nanti saya mohon bantuan juga nih, ada Pak Jul. Pak Jul monitor. Pak Jul. Monitor Bang. Nah, nanti kita berdua nih nanya sama Pak Rudi. Kita bergantian lah menanyakan tentang iman kekristenan ini.
statement dari Pak Rudi tadi ya, mengatakan bahwasanya ada surga dan jaminan surga gitu ya. Ada janji surga dan jaminan surga. Tapi kalau menurut saya jaminan surga ini pun bersyarat. Misalkan di Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Kemudian barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ternyata nggak sampai di situ loh, Pak Rudi Yohanes. Ternyata di ayat lain, misalkan jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, maka tidak akan ada hidup dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 53, banyak lagi. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang imam Taurat dan Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian Matius 5 ayat 3, berbahagialah manusia yang di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan. Mereka adalah empunya kerajaan Tuhan. Ternyata ini dan manusia itu harus hatinya suci. Matius 5 ayat 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Tuhan. Konteks surga ya. Belum sampai di situ gitu loh. Betapa banyak syarat masuk surga ini dalam ajaran Kristen ya. 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bagi Tuhan menyelamatkan orang-orang soleh di hari percobaan, di hari penghakiman. Ini menurut Pak Rudi Yohanes ini, apakah jaminan surga ini bisa dipenuhi oleh Pak Rudi Yohanes? Sementara kalau kita lihat gitu ya, ajaran dari Matius 5 ayat 20, hidup keagamaan Kristen ini yang kita lihat ya, Yahudi dengan literasinya 16-13 mispot lah, yang Aser Dehewarim lah, ada hukum sipil, ada hukum agama di situ, bahkan ada hukum tradisi ya. Kalau kawan-kawan Kristen ini tidak lebih benar dari ajaran Yahudi, ini diancam Yesus gitu, tidak akan masuk surga. Apakah ajaran Kristen ini sudah lebih benar dari ajaran Yahudi? Ini pertanyaannya. Halo. Tes. Bisa dengar nggak? Ya. Gimana tadi yang terakhir? Kedengaran. Apakah apa? Matius 5:20 tolong dibaca. Matius 5 ayat 20. Oh iya, ya tahu aku. Jalan ke surga. Oke, aku bacakannya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi di dalam ajaran Kristen itu jelas bahwa jalan menuju surga itu ada 2. Jalan pertama melalui kasih karunia, itu kasih karunia dari Yesus. Yesuslah yang memutuskan seseorang masuk surga atau tidak. Yang kedua melalui jalur agama. Tetapi Yesus sudah menggariskan, kalau kamu mau masuk surga melalui jalur agama, kau harus mempunyai satu syarat, bahwa kehidupan keagamaanmu harus lebih daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat dan kehidupan keagamaan Farisi. Nah, bentar ya, koneksi internet gua agak-agak kacau. Nah, jadi di sini jelas kawan, kalau kami memacu kehidupan keagamaan kami, jelas kami tidak sanggup menandingi orang ahli Taurat dan Farisi. Kenapa kami tidak sanggup? Sebab mereka itu siang malam membaca firman Tuhan, membaca Taurat itu. Sementara kami orangnya tidak sering membaca firman Tuhan, harus kita akui. Ada juga yang sering. Kemudian hanya ahli Taurat itu dimulai dari ayat 5 dikatakan yang mengenai dibacakan tadi bahwa orang yang suci ya yang berbahagia, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan itu sudah dibuktikan. Siapa buktinya? Itulah Henok dan Elia. Mereka memiliki hati yang suci, maka mereka melihat Allah. Sementara hati kami masih ada kotor-kotornya. Sehingga kami tidak bisa seperti Henok dan Elia langsung berjumpa dengan Bapa di sorga. Gak bisa. Dan kami juga sudah diakui itu. Tidak mampu kami menyaingi ahli Taurat dan Farisi. Karena kami bukan hidup di bawah hukum Taurat. Karena kami bukan keturunan Abraham. Kalau mereka keturunan Abraham, maka siapa yang bisa terhindar dari hukum Taurat? Dialah yang dikatakan memiliki hati suci. Itulah hebatnya Bible. Dijelaskan ada satu orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, namanya Henok. Dia ke sorga. Dan dijelaskan juga ada satu orang manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, dia Elia. Dia ke sorga. Maka dari 2 contoh ini, kami ini bagaimana? Bagi orang yang mau hidup di bawah hukum Taurat, harus bisa
melebihi kehidupan keagamaan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sekarang. Kalau mau ke surga harus bisa seperti Henokh. Sementara orang di luar Farisi kayak kami ini, di luar ahli Taurat atau di luar Yahudi kami memiliki hati yang tidak suci, sehingga kami tidak bisa melihat Bapa itu. Kami berdosa, dan kami juga bukan keturunan daripada Yakub atau Israel. Sehingga dengan apa kami diselamatkan? Maka kami menggunakan cara kedua, yakni apa? Kasih karunia. Jadi Yesuslah nanti yang menyelamatkan kami ke surga. Dan itu sudah dibuktikan Yesus, bahwa 2 Korintus 12 ayat 2 mengatakan, sudah ada orang Kristen yang duduk atau masuk ke dalam kerajaan surga. Terserah kalian terima tidak terima. Itulah isi kitab suci kami, yang tidak bisa kalian hapus sampai kiamat. Dan itu sudah dimateraikan Yesus. Kenapa saya katakan dimateraikan? Karena keselamatan itu dimateraikan dalam darah dan daging Yesus, seperti yang dibilang si Tristan tadi. Itulah yang kami yakini sekarang. Jadi kami tidak hanya janji keselamatan, tetapi jaminan keselamatan sudah ada. Terima kasih. Silakan. Ya. Welcome to the jungle ya. Ya. Jadi Pak Rudi tadi terlalu merendahkan diri. Padahal Yesus sendiri mengatakan ya kepada imam Taurat dan kembali lagi saya ingatkan kepada imam Taurat dan orang Farisi, itu mereka celaka. Silakan baca Matius 23:15 dan seterusnya ke bawah. Celakalah, 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 celakalah. Yang difahami Muslim, ketika satu kaum itu dikatakan celaka, itu pasti dan pasti dan pasti masuk neraka. Seperti itulah kefahaman Muslim. Saya nggak paham ya, kesan itu seperti apa. Di mana surat berarti Matius berapa? 23:15. Matius 23? Oke. Bahkan Yesus berkata kepada mereka di Matius 11 ayat 24, tanggunganmu, wahai Israel, tanggungan Sodom itu lebih ringan daripada tanggunganmu. Sodom bagaimana? Sodom Tuhan hancurkan dari malaikat di balik itu kotanya, kemudian habis hancur gitu. Artinya di sini Yesus sendiri dan pengikutnya adalah di atas orang-orang Israel ini yang telah apa? Kalau kita cek di kitab di PL ya, mereka membunuh nabi-nabi, gitu ya. Mereka membunuh nabi-nabi. Kawan-kawan bisa baca di Matius 23 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian mereka itu noise. Siapa yang dengar suara saya? Ya, Matius 23, 31 sampai 37 itu mereka memusnahkan nabi-nabi Tuhan. Kemudian menistakan ayat-ayat Tuhan. Di Yesaya 5 ayat 24, mereka menistakan. Kemudian Galatia, saya nggak bicara PB. Kemudian berbuat kejahatan gitu ya. Di Yesaya 4 ayat 2, silakan lihat di Yeremia 4:22 dikatakan bodoh. Kemudian Yesaya 5 ayat 7 dan tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 1. Kemudian Yeremia 4:22 lagi. Kemudian Yesaya 6 10 sampai 12, Yesaya 1:3. Nah, Yesus juga mengulanginya di Lukas 12 kalau nggak salah. Bangsa ini manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian mereka itu menistakan ayat-ayat Tuhan, kemudian ditimpa lagi di Mazmur 119-126. Waktunya Tuhan bertindak, mereka telah merombak Taurat. Kemudian Yeremia 8:8, Penapolis telah membuat Taurat berdusta. Artinya di sini kejahatan Israel dikatakan Yesus sebagai keturunan ular bludak. Artinya di sini Yesus sendiri mengklaim dirinya itu di atas orang-orang ini. Lalu kenapa Pak Rudi malah merendahkan diri seolah-olah mereka itu di atas Pak Rudi gitu. Sementara Yesus berkata, jika hidup keagamaan Pak Rudi tidak lebih benar dari orang Imam Taurat dan Farisi, maka Pak Rudi nggak masuk surga. Bagaimana pertanggungjawaban Pak Rudi tadi gitu? Ini saya pertanyakan juga. Oke, terima kasih. Saya jawab bahwa apa yang dikatakan si Tristan bahwa dia buka Matius 23 itu celakalah. Itu halo, itu suara robot.
Halo, suara Tristan, suara robot. Halo, di pause dulu. Kang Tristan, robot, suaranya diperbaiki dulu. Halo, Bang Tristan, suaranya robot. Sebentar, Bang Rudi ya. Kang Tristan, halo. Kepental, oh. Lagi kepental, sebentar. Kang Rudi. Paling masuk ntar lagi, kita tunggu. Iya. Sinyalnya jelek dia. Enggak, Pak, teleponnya. Kawan-kawan, Iya ini. ya. Ada sedikit gangguan kawan-kawan, jadi kita bersabar ya kawan-kawan. Ingat bahwa diskusi ini dia bertanya kepada saya ya. Jangan kalian bilang, wah kok orang ini bertanya terus, tidak adil. Tidak, memang itu aturan yang kita buat. Karena saya ingin mengeksplor nanti kepada mereka, entah hari minggu depan, bahwa saya akan bertanya kepada mereka, apakah hadis itu firman Allah atau bukan? Atau berisi firman Allah dan ucapan sabda Nabi Muhammad. Karena ini penting kawan, karena saya lihat kemarin malam mereka diskusi di tempatnya si Suma, tempat MDM juga ya, antara si Erben dan yang itu ya. Jadi saya sudah katakan mereka, kalau yang saya lihat bahwa hadis itu berisi adalah firman Tuhan dan juga sabda Nabi Muhammad ya, jadi dua menyatu dalam situ ya. Situlah hebatnya, dan mereka katakan itu bukan firman Tuhan. Nah, ya, kalau itu bukan firman Tuhan, mereka akan keteter nanti kawan. Kalian tunggu ya, biar saya buka dulu. Nah, ini ya si Tristan lagi terpental, jadi lagi mau cari pengganti, mereka nggak mau karena nanti jalan ceritanya lain. Maka kita tunggu saja kawan-kawannya, karena ya kita harus bisa membuat sesuatu hal yang menarik ya kawan-kawan. Sabar, jangan apa. Kawan-kawan, sambil saya beriklan dulu ya. Biasalah. Nah, bagi siapa saja yang mau ikut turut serta membantu menyelesaikan rumah anak terang, ini sudah ada rekening mandiri dan BCA. Silakan bagi yang mau berdonasi. Tadi sudah tampil satu anak didik rumah anak terangnya di khotbahnya Pak Bombo. Sudah ikut, jadi setiap ada kayak gitu-gitu nanti saya cari orang, saya didik, saya tampilkan, ya harus tampil beda kawan, tidak boleh tidak tampil. Nah untuk pendebat sendiri saya belum siapkan karena memang itu agak rumit, ya. Anak yang kemarin itu masih saya rubah dulu kebegoderansnya karena dia terlalu lama hidup, 19 tahun di dalam jadi begoders, dan sekarang dia mau masuk ke Kristen, harus saya rubah dulu agar mereka yakin bahwa ketika orang masuk Kristen, dia ketika pindah bodoh, setelah di Kristen jadi pindah, jadi pandai. Oke, ini sudah masuk si Tristan. Saya akan tampilkan lagi si Tristan ya kawan-kawan. Oke. Nah ini nih. Ini ya. Oke, Kang Tristan, mental ya? Yuk. Oke, lanjut. Tadi Pak Jul ada? Ada Pak Jul. Sampaikan aja, suruh nerusin. Terpotong nggak enak nanti. Oke. Kalau kita lihat, ternyata Yesus ini juga membedakan dirinya dengan Imam Taurat dan Farisi. Gitu. Bahwa yang mengikutinya lah yang masuk surga. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini kepada siapa dia bicara? Tentulah pada Imam, tentulah kepada Imam Taurat dan Farisi. Tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa kecuali melalui aku.
Ini kepada siapa? Kepada Imam Taurat dan Farisi lagi. Bahkan Yesus berkata di Matius 22 ayat 29, kamu sesat, kamu tidak paham kitab suci. Gitu. Di Lukas 22, 24 ayat 44 kalau salah ya. Tentangku tertulis di Taurat dan kitab Mazmur dan kitab Quran. Ternyata kan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Artinya di sini Pak, ya, kayak tekankan lagi di Matius 5 ayat 20 itu. Ternyata kalau kehidupan Bapak tidak lebih benar dari orang Farisi yang bobrok saat itu, yang telah menistakan firman Tuhan, yang telah merubah-rubah firman Tuhan, Yeremia 88, pena penulis telah membuatnya berdusta dan dirombak di Mazmur 19 ayat 126. Ini Bapak nggak akan masuk surga. Ini kan sebagai syarat jaminan surga tadi, Pak. Seperti itu. Ini gimana nih tanggapan Bapak ini? Saya ulangi lagi, tanggapan Bapak ini. Apakah Bapak sudah lebih benar dari orang-orang imam Yahudi ini? Bukan masalah menghafal, Pak. Ini sepertinya Yesus juga membedakan dan mengatakan mereka nggak kenal Tuhan. Tuhan yang dikenalkan Yesus itu beda dengan Tuhannya Israel ini, Pak. Saat itu. Setuju nggak Pak Rudi di sini? Bahkan karakteristiknya itu berbeda. Gitu. Atau saya tanya, Tuhan Bapak itu nama aslinya siapa? Apakah Bapak ini adalah Yodevave yang ada di Perjanjian Lama? Silakan. Oke, terima kasih. Saya sudah dari tadi menjelaskan bahwa jalan ke surga kalau melalui jalur agama, kami harus bisa melebihi orang-orang Yahudi. Faktanya, kami tidak mampu melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Bahkan mereka sendiri pun, orang Yahudi sendiri pun, tidak mampu melebihi orang Farisi dan ahli Taurat. Apa buktinya? Roma 6 ayat 23. Bahwa upah dosa adalah maut. Karena mereka mati, artinya kehidupan agama mereka tidak melebihi dengan ahli Taurat dan Farisi. Kalau mereka bisa melebihi ahli Taurat dan Farisi, maka itu hanya satu contohnya, yakni Elia. Elia itulah yang hidup di zaman para ahli Taurat dan Farisi atau para imam. Henok itulah yang hidup di bawah hukum Taurat. Elia. Kalau Henok dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka diberi lagi contoh untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana cara mencontohkannya itu? Kalau Henok itu orang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena dia bukan keturunan daripada Israel. Demikian juga lah kami, orang setelah Israel itu hadir. Kalau Henok karena Israel belum hadir. Sementara kami orang yang sudah hadir setelah Israel itu hadir. Apakah kami semua akan dimusnahkan? Saya potong, Pak. Kan tidak. Pertanyaannya simpel. Apakah Bapak itu adalah Yodevave itu yang dikenalkan Yesus kepada Bapak ini? Oh, tunggu dulu. Kan kamu tadi sudah menjabarkan tadi dari awal mengenai ahli Taurat. Apakah bisa lebih segala macam ya? Ya. Jadi harus saya jelaskan itu. Jadi karena kami hidup di bawah bukan dari keturunan Israel, maka kami harus bisa meniru si Henok. Itulah jalan kami. Maka kami tidak akan pernah berhasil. Karena Henok itu adalah orang maha suci. Orang suci, bukan maha suci. Sementara kami mati, artinya kami berdosa, tidak bisa mendekati suci pun tidak. Artinya kami mati. Lantas dengan apa kami mau diselamatkan? Maka Yesus mengatakan di Matius 26, ayat 2, bacanya dari ayat 1 sampai seterusnya. Tapi saya lebih tertarik ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Memecah-mecahnya lalu memberikan kepada murid dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan. Ya. Jadi cara kami yang berdosa ini bagaimana cara menuju surga? Ya, melalui pengampunan, tidak ada yang lain. Kalau kami mau buat suci, nggak bisa, nggak lolos kami. Seperti Elia kami tidak lolos. Seperti Henok kami tidak lolos. Hanya itu dua yang dicontohkan. Orang yang hidup sebelum hukum Taurat dan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup sebelum Israel, bukan bangsa Israel, dan orang yang hidup sebagai bangsa Israel. Kemudian kami golongan mana? Kami hukum Taurat ada? Ada, kami ada. Ketika sekarang kami hidup, hukum Taurat sudah ada. Kalau Henok memang tidak ada hukum Taurat. Tetapi kami bukan Israel. Apakah kami tidak kena dalam hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan ya? Hukum Taurat ada, hukum Taurat Musa, hukum Taurat itu sendiri ada.
Yang saya maksud di 10 hukum perintah Tuhan. Kami terkena juga. Maka kalau demikian kami tidak akan pernah masuk surga. Demikian juga orang Yahudi tidak akan pernah masuk surga. Lantas bagaimana cara kami menuju surga? Yesus sudah mengatakan tadi di Matius 26. Ya, maka Yesus mencontohkan kasih karunia itu bagaimana. Orang yang Kristen tadi yang disalib di sebelah Yesus. Yesus sudah mengatakan, hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Firdaus itu surga. Maka di 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan, ternyata ada lagi dari 2 pilihan tadi. Yang satu hidup sebelum Israel, yang satu hidup di bawah Israel. Yang satu hidup tanpa hukum Taurat, yang satu hidup di bawah hukum Taurat. Yang satu lagi, orang yang bukan Israel atau orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang bukan beragama Yahudi, yang bukan mengikut ahli Taurat Farisi, dan dia berdosa, ternyata ada yang bisa ke surga. Dengan apa dia ke surga? Dengan kasih karunia, itulah pengampunan. Pengampunan itu adalah kasih karunia. Contoh, di pengadilan orang diampuni atau diberi remisi, grasi. Itu pengampunan. Ya, itu contohnya. Jadi yang berhak memberi itu orang tertinggi, yakni presiden kalau di negara kita. Nah, sekarang ditanya, apakah Tuhan yang saya sembah Bapa di surga itu adalah Yahweh atau Yahweh itu? Kalau kamu tanya seperti itu, saya dari dulu jelas mengatakan kok, aku adalah aku katanya. Aku adalah aku. Sulit kita mendefinisikan itu kalau tidak dengan iman. Ya Tuhan adalah Tuhan. Kalau kita kasih nanti nama, apa kata dunia? Artinya kalau dia tidak punya nama, apakah dia tidak menjadi Tuhan? Dia tetap Tuhan kok. Kalau dia nanti kita kasih kriteria, apakah kalau nggak ada kriteria, apakah dia tidak menjadi Tuhan? Dia tetap Tuhan kok. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku adalah aku. Titik. Kalau kamu tanya saya, apakah dia Bapa di surga, aku adalah aku? Iya. Aku adalah aku itu dipanggil dengan berbagai panggilan. Mulai dari Elohim, ya kan? Mulai dari Theos, baru YHWH, Tuhan. Kalau orang apa sekarang itu karena unsur serapan Allah, apakah dia mengenal dirinya yang kita panggil? Aku adalah aku. Itulah sebabnya kami berdoa, diajarkan Yesus agar alamat, karena aku adalah aku ini hanya satu itu. Tetapi kalau yang memiliki nama banyak, agar kami tidak salah alamat ketika berdoa, maka kami harus mengalamatkan doa kami, Bapa kami yang di sorga. Bapa yang di sorga itu hanya satu. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain, mereka nggak di sorga, tapi di luar sorga, cuman mengaku memiliki sorga. Kalau kami, Tuhan yang kami sembah di sorga. Dengan nama, aku adalah aku. Kalau kami kasih nama, nanti kalian bilang, wah berarti kalau tanpa nama dia nggak jadi Tuhan. Sekian, terima kasih. Lanjut. Oke, kalau Halo. Oke, kalau Pak Rudi ini mengidentifikasi ternyata Bapak itu adalah Yudhivate, tapi dengan ambigu ya. Harusnya langsung mengatakan ya sama. Ternyata di sini kalau kita lihat ya, kepada Samaria saja di Lukas 4 ayat 2 Yesus berkata, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Kamu menyembah Tuhan yang kamu kenal. Kemudian Yesus mengenalkan Bapa, ulang kepada orang Israel. Inilah hidup yang kekal, yakni mengenal Bapa satu-satunya Allah satu Tuhan yang benar. Artinya di sini ada yang salah gitu loh, Pak, dalam Israel. Kalau kita lihat karakteristik antara Yodhevape dan Bapa ini beda gitu. Apakah selama 4000 tahun di sini Yodhevape ini melakukan perintah-perintah yang konyol, sadis dan kejam seperti di Ulangan 21-16 itu luar biasa kejamnya perintahnya, kemudian perintah yang konyol kepada Yesaya suruh telanjang gitu ya. Dan karakteristik ini Yodhevape ini sungguh luar biasa berbeda dengan Bapa gitu. Kalau kita lihat melihat wajah Yodhevape itu Pak Rudi akan binasa. Tapi Yesus mengenalkan Tuhannya ini berbeda. Tadi Matius 5:8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Bapa. Nah, kemudian kita lihat lagi karakteristik Yodhevape ini bisa dilihat dari 70 tua-tua Israel. Keluaran 24 ayat 10, silakan netizen ini melihat di mana mereka itu luar biasa ya, mengaku gitu bisa melihat Allah Israel di situ. Ternyata Yesus mengatakan kamu berdusta di Yohanes 5 ayat 37, maksudnya kamu berdusta karena rupa Tuhan atau Bapa itu nggak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak. Kalau kita lihat di Ulangan 4 ayat 33, orang-orang Israel mendengar suara Tuhan.
Di sini Pak ada karakteristik yang berbeda. Di PB Bapak ini penuh kasih. Kalau Bapak Rudi membaca di Yohanes 6 ayat 40 ya, kehendak Bapak di sini hidup kekal. Kalau Pak Rudi juga ngelihat gitu. Lucu ini di Kejadian 3:22, kehendak Bapak, kehendak jadi Papa ini manusia hidupnya tidak kekal Pak. Janganlah ia mengambil buah kehidupan itu lagi, sehingga ia atau Adam hidup kekal selama-lamanya. Oke, pertanyaannya satu-satu ku jawab dulu itu dulu ya. Sabar dulu. Ini saya membawakan ayat-ayat ini. Saya ingin membuktikan kepada Pak Rudi. Ternyata Tuhannya yang disembah oleh orang Israel saat itu berbeda dengan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Wajar Yesus berkata di Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu, hidup keagamaan didasari oleh apa? Kitab suci. Yang sudah dirombak-rombak oleh orang Israel dan Yahudi. Kemudian Pak Rudi dengan terlalu merendahkan diri mengatakan, orang Yahudi menghafal, hidup keagamaan mereka hebat. Sementara Tuhannya salah. Nah, ini kan kontradiksi, Pak. Bagaimana Bapak Rudi bisa mempertanggungjawabkan ini? Silakan. Oke, terima kasih. Minum dulu. Pegangan dulu, pegangan. Low. Minum dulu loh, santai aja. Ya, ini ada. Oke. Sekarang, kalau kita mengatakan seolah-olah Tuhan yang dikenalkan Yesus berbeda dengan Tuhan yang di Perjanjian Lama, siapa bilang? Kalau ada kalimat tidak seorang pun melihat, tidak seorang pun mendengar. Bahkan Yesus pun mengatakan, aku turun dari surga, tidak kuliah yang naik. Bukan begitu konteksnya. Lihat baik-baik. Kalau Yesus mengatakan tidak seorang mendengar, tidak seorang melihat. Karena saat itu dia di dunia dan dia sedang berbicara kepada orang banyak. Kalian tidak mendengar lagi Tuhan, tidak mendengar lagi suaranya. Suaraku inilah, kira-kira gitu. Karena itu bercerita begitu tentang kehadiran Yesus. Inilah dia Tuhan kalian itu. Kenapa tidak kalian lihat? Kalian melihat tapi kalian tidak percaya. Kan itu. Bahkan Yohanes 1 juga dijelaskan. Dia sudah ada tapi kita tidak melihat. Seolah-olah tidak melihat dan tidak percaya. Dia sudah ada dalam dunia. Ya. Sekarang, kalau ditanya, wah itu kalimat Bapa di surga itu kan berasal dari Yesus. Enggak ya. Saya share screen dulu nih. Sebenarnya itu dari dulu. Enggak ada yes. Ya, di sini Keluaran 18 ayat 4 dikatakan. Dan seorang nabi lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Jadi di sini sebutan Allah Bapakku itu sebenarnya sudah ada. Bukan ketika zaman Yesus aja dia memperkenalkan Allah Bapa gini. Enggak, ada lama itu kawannya. Jadi sejak semula tidak ada yang berubah. Kalau ada yang mengatakan berubah, tidak ada itu. Tidak benar ya. Kemudian kalau dibilang zaman dulu Tuhan menghukum. Ketika Yesus datang, Tuhan tidak menghukum. Siapa bilang? Zaman dulu memang Tuhan menghukum. Tetapi lihat, sejak semula Tuhan berketapa kasihnya kepada manusia. Manusia itu tidak langsung dibunuhnya dan tidak digantikannya. Tetapi dibiarkannya hidup. Itulah bukti kasih Tuhan. Sejak semula dia menginginkan manusia itu hidup. Sejak semula dia menginginkan manusia itu selamat. Tetapi kalau kita baca Kejadian 3 yang tadi dibilang itu, jangan sampai dia menyentuh pohon kehidupan sehingga dia hidup selama-lamanya. Itu memang harus dibicarakan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berdosa. Andai kata dia tidak berdosa, dia tidak perlu menyentuh pohon itu, dia akan hidup selama-lamanya. Karena tidak ada jalan kematian di dalam surga itu selain menyentuh pohon kehidupan. Itulah sebabnya zaman sekarang kami sudah berdosa. Ya kan? Pohon kehidupan tidak akan mungkin kami raih ya seperti zamannya si Adam. Tetapi kami bagaimana mau selamat? Kalau Adam diberi kesempatan hidup lagi kau di bumi, kami diberi kesempatan mana? Enggak ada. Kalau manusia sekarang mati, tidak ada kesempatan kedua. Sementara si Adam, kematian pertamanya, baru dia diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Luar biasa. Maka itulah Yesus turun ke dalam dunia. Tujuannya apa? Untuk melengkapi kasih Tuhan mula-mula, ingin menyelamatkan manusia itu. Ingin membawa manusia itu kembali ke dalam surga itu. Nah, maka dengan apa kami kembali ke dalam surga itu? Tidak lain dan tidak bukan, tetap dengan roti kehidupan dan pohon kehidupan. Siapa roti itu? Dialah Yesus. Yohanes 6. Siapa pohon itu? Akulah dia katanya. Aku akan memberi engkau makan dari pohon kehidupan. Firman Tuhan itulah ada pohon itu. Ya. Jadi kami nanti ke surga itu
Tidak lain, tidak bukan. Tidak bisa kami lagi dengan amal ibadah kami, kebaikan kami. Tidak bisa kami menuju surga. Karena faktanya kami akan mati. Mati artinya berdosa. Dan bagaimana kami satu-satu cara di dalam sejak semula dikatakan adalah pohon kehidupan. Itu satu-satunya cara untuk orang hidup abadi. Hidup abadi hanya ada di surga, di bumi nggak bisa. Jadi Tuhan di situ bukan berbeda, bukan kejam. Tetapi memang itulah namanya ketegasan Tuhan. Ketika Tuhan menghukum zaman Nabi Nuh, ya. Tetapi kenapa setelah Yesus Tuhan tidak datang menghukum? Tuhan masih menghukum. Ananias ditempeleng Tuhan mati, itu hukuman Tuhan. Herodes ditempeleng Tuhan, mati. Itu hukuman dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghukum, itu artinya mati. Dan dia tidak bisa lagi masuk neraka atau surga. Dia langsung ke neraka. Itu tidak ada pilihannya, neraka atau surga. Langsung ke neraka. Karena sudah hukuman Tuhan. Belum sampai hari akhir, Tuhan sudah menghukum. Nah, lantas kenapa Yesus datang tidak menghukum orang? Kan demikian, tidak ada lagi Yesus mendatangkan air bah, mendatangkan ini. Kalau Yesus datang tetap melakukan hal yang sama, artinya tidak ada jalan keselamatan. Yang dibutuhkan manusia saat ini adalah jalan keselamatan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 itu. Jadi itulah sebabnya Yesus datang tidak menghukumi orang. Kalau Yesus datang menghukumi orang, artinya sudah hari kiamat. Ya kan? Hari kiamat, kawan. Kalau Yesus sudah menghukumi orang, maka orang-orang akan pada mati-mati semua lagi seperti zaman air bah zaman Nabi Nuh. Tetapi itu tidak diinginkan Tuhan, karena Tuhan sejak semula ingin menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya harus Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia ini. Tidak bisa Nabi menyelamatkan manusia. Karena Nabi tidak punya kuasa membuka tingkap-tingkap surga. Nggak ada itu kuasa Nabi. Meskipun Rasul Petrus dikatakan memiliki kunci surga. Dia pemegang kunci surga. Dia pun harusnya bisa menyelamatkan kami, tetapi tidak. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menyelamatkan orang banyak. Kalau aku berkembangkan sedikit, itulah sebabnya ada transfusi darah. Dulu orang kan tidak tahu. Setelah membaca Alkitab, cocokologi. Setelah membaca Alkitab, oh ternyata darah bisa menyelamatkan. Dites, oh cocok. Intermezzo. Silakan. Intermezzo. Ya, Oke, ya, silakan. Begitu betapa beraninya ya Pak Rudi menurut saya menyamakan Bapak dan YDPP ya. Kalau kita lihat perintah-perintahnya banyak yang konyol, misalkan Yeskiel 4 ayat 12, makanlah roti itu seperti roti jelai bla bla bla. Lalu firman-Nya kepadanya Yeskiel 4 ayat 15, ya begitu aku mengizinkan kau memakan kotoran lembu gitu ya. Kemudian ayat-ayat yang konyol, misalkan meracuni orang lain boleh di luar Yahudi, tapi kepada mereka diharamkan bangkai di Ulangan 14 ayat 21. Kemudian Sebentar. Makan kotoran lembu itu ayat berapa? Sama-sama. Enggak nanya Yeskiel. ayatnya, biar kebuka. Yeskiel berapa? Yeskiel 4 ayat 12, Yeskiel 4 ayat 15, kemudian Ulangan 14 ayat 21. Boleh boleh berapa? Boleh memberikan bangkai. 14 Ulangan ayat 15 ayat 21. Terus. 14 ayat 21. Belum lagi kepada Yesaya itu jalan telanjang. Di Yesaya 20 ayat 3. Belum lagi Ulangan 20 ayat 16 gitu ya, membantai orang yang segala yang bernapas itu harus mati. Kemudian belum lagi di Bilangan 31 ayat 17 itu anak-anak boleh dibunuh, janda boleh dibunuh, kemudian perawan ambil. Beberapa perintah-perintah yang konyol-konyol, sadis-sadis seperti ini, Bapak samakan dengan Yesus yang penuh kasih. Ini saya bertanya dengan Bapak. Kok berani Bapak samakan? Sementara Yesus berkata, bangsa ini tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang dikenalkan Yesus ini berbeda, Pak. Sadar dong Pak Rudi. Seperti itu. Tuhan yang dikenal oleh orang Israel adalah Tuhan yang mudah dilihat manusia. Keluaran 24 ayat 10. 70 tua-tua Israel telah melihat Tuhan Israel. Kemudian alas kakinya kelihatan. Musa pun melihat punggungnya Tuhan di Keluaran 33 ayat 23. 70 tua tadi Keluaran berapa? 24 ayat 10. Sementara Tuhan yang Yesus kenalkan itu infinite.
Kalau kata kalian itu kan ada yang namanya transcendence, imanen. Dia transcendence-nya luar biasa. Sampai suaranya pun tidak bisa didengar oleh orang-orang Israel itu. Ini beda gitu Tuhan. Penuh kasih gitu. Yesus ajarkan Matius 22 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan itu penuh kasih. Bukan seperti Tuhannya orang Israel yang disembah orang Israel saat itu. Wajar Yesus berkata, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang kami kenal itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Pak. Yang selalu memaafkan, kata Bapak tadi. Apakah Tuhan jadi Papa itu tobat gitu? Setelah 4.000 tahun melakukan perintah yang konyol dan kejam gitu. Bahkan di Samuel membunuh 40.000, 50.000 orang-orang Israel gara-gara salah melihat tabut Tuhan. Atau kemudian dia yang KKN saat Elia itu naik, kemudian dikatakan anak-anak botak, kemudian Elia mengutuk anak-anak itu, kemudian keluar 2 ekor beruang mencabik-cabik anak-anak itu sehingga mati. Pak, ini bukan Tuhannya yang Yesus kenalkan, Pak. Ini bukti sebenarnya bahwasanya di Hosea 4 ayat 1 dan Hakim-Hakim 2 ayat 16 angkatan setelah ini tidak mengenal Tuhan. Yesus konfirmasi di Lukas 12 ayat 30. Saya boleh share screen? Silakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Lagi di Lukas yang lain banyak sekali ya. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Hosea 4:1, Israel nggak kenal Tuhan. Boleh cek ayatnya. Apa yang saya dusta? Yesus mengenalkan, itu kan Yohanes 17:3 sini katakan muslim. Itu kadang-kadang salah persepsi gitu. Ini sebenarnya kalau kita Bapak Rudi baca itu PB dan PL itu lagi perang gitu dua itu antara Israel dan Yesus gitu. Bantah-bantahan, mengatakan celaka kamu, keturunan budak kamu, bodoh. Apalagi di Matius 15:8. Sungguh percuma mereka beribadat kepada yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Mereka itu siapa? Orang-orang Israel itu yang hina-hina itu. Yang kata Yesus katakan mereka keturunan ular beludak. Karena apa? Lukas 23:33 membunuh nabi-nabi. Matius 23 ayat 31 sampai 37 membunuh nabi-nabi. Kok bisa secara keagamaan Pak Rudi mengkonfirmasi mereka itu di atas Pak Rudi? Gimana ini Pak? Bingung saya. Silakan jelaskan. Nanti habis ini Oke, saya sudah. Pak Jul monitor ya. Pak Rudi jawab dulu, silakan. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah menjelaskan berulang kali bahwa sejak semula Tuhan tidak, kalau dibilang Tuhan ada bertobat, ada perubahan, tidak. Sejak semula Tuhan memiliki kasih kepada manusia. Itulah kalau kita lihat di Kejadian 3, ketika Adam berdosa, hai Adam, di manakah engkau, katanya. Tetapi manusia itu memiliki takut pada Tuhan, bukan rasa malu, tetapi rasa takut. Lantas, kenapa Tuhan ini berjanji lama menghukumi orang, membunuh orang? Kan begitu, suruh menggal kepala orang, suruh ini segala macam. Dan ketika Yesus datang, terjadi perubahan besar-besaran. Tuhan itu yang maha kasih kembali kepada kasihnya. Jawabnya kan tidak rumit itu. Memang Tuhan dulu ingin mengajarkan manusia bahwa bangsa pilihannya itu hidup di bawah perbudakan dulunya. Perbudakan bangsa Mesir, ya kan? Dan di situ manusia-manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Adalah hak Tuhan. Ini berisik kali apa tuh? Jadi Tuhan kalau menghukum manusia itu hak dia sebagai pemilik ciptaan. Sama dengan saya. Ketika saya membuat sesuatu, saya hancurkan, itu suka-suka saya. Bagi saya itu bukan satu kejahatan. Bagi saya itu bukan satu hal yang buruk. Bagi saya itu bukan satu hal yang sadis. Tetapi dari sudut pandang ciptaan bisa jadi. Jadi tolong memandang hak Tuhan, bukan hak manusia. Ya, aduh, suara itu bising kali. Ya, jadi kalau dari manusia kita selalu memandang Tuhan, maka Tuhan selalu salah. Itu pasti. Kenapa Tuhan tidak mengampuni dosa
Si Adam sudah diampuni malah diusir, misalnya begitu. Atau si Adam malah diberi hukuman mati, atau ganti saja si Adam dengan orang yang lain, sehingga manusia tidak berdosa. Itu kan dari sudut pandang manusia. Tidak bisa kita mengatur Tuhan. Nah, kalau dibilang Tuhan sebenarnya tidak baik, Tuhan sayang. Memang dia sudah memutuskan bangsa pilihannya itu berasal dari keturunan Abraham. Kita sebagai pencipta tidak bisa menentukan mengatur-ngatur Tuhan. Ya. Kemudian, apakah keselamatan itu hanya datang kepada bangsa si Abraham saja? Tidak, kawan. Maka setelah Tuhan itu ada dibilang Tuhan bagi seluruh keselamatan bagi seluruh manusia, maka Tuhan lagi memberikan bukti, itulah diutusnya firman-Nya ke dalam dunia, karena firman inilah yang bisa merubah segalanya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Bahkan firman-lah yang memasukkan dan memindahkan orang, katanya, memasukkan orang ke surga atau neraka, itu firman. Maka segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tuhan nanti memasukkan orang tidak dengan tangan, tidak dengan, tapi dengan firman. Ya. Itulah sebabnya firman-Nya harus turun ke dalam dunia. Kalau kita lihat Yesus memiliki kasih, berbeda dengan perjanjian lama. Ya kan? Siapa bilang? Karena firman itu, kawan, memang diutus untuk bukan menghakimi. Tetapi nanti sebagai hakim hari akhir, iya. Tetapi saat di bumi ini bukan menghakimi. Dia bukan untuk membinasakan manusia. Karena itu dikatakan itu adalah hak Tuhan. Bukan hak firman yang menjadi manusia. Hak Tuhan itu dalam bentuk apa? Dengan bentuk firman. Ketika menghukumi zaman Nabi Nuh, berfirman Tuhan, datanglah air bah, maka datang air bah. Tetapi saat Yesus, firman itu sudah menjadi manusia. Itulah sebabnya dia tidak menghukumi lagi manusia saat itu. Karena firman itu sudah menjadi manusia. Yang punya hak menghukum manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu menghukum dengan apa? Dengan firman-Nya, beda kan ya? Firman sudah menjadi manusia. Sehingga manusia tidak punya kekuatan untuk menghukum. Terbelenggu oleh kedagingan ini. Manusia tidak bisa menghukum. Contoh, manusia menurunkan air bah. Nggak bisa. Itulah hebatnya Bible. Bible ini menjelaskan di situ. Bahwa daging ini tidak bisa memberi hukuman seperti zaman air bah Nuh dan Sodom dan Gomora. Nggak bisa. Yang bisa memberi hukuman itu hanya Bapa itu sendiri. Itu dibilangnya hakku. Pembalasan, penghukuman, itu adalah hakku. Dan Yesus datang ke dunia bukan sebagai penghukum atau hakim atau pengadilan. Tetapi di hari akhir, Yesus menjadi hakim. Iya, karena yang pada hari akhir yang menghakimi Bapa itu sendiri dengan firman-Nya. Tidak firman menjadi manusia lagi datang. Firman menjadi manusia sudah tidak ada, sudah berlalu. Manusia itu tidak ada lagi, daging itu sudah tidak ada. Karena daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang nanti datang itu adalah firman Tuhan saja. Tidak pakai daging. Firman yang telah menjadi daging atau menjadi manusia. Enggak itu lagi. Itulah sebabnya penghakiman milik Tuhan. Kenapa? Tuhan menghakimi dengan firman-Nya. Tidaklah Tuhan menghakimi dengan tangannya, ditempelengnya orang. Enggak ada itu, enggak ada. Dia cukup berfirman, kau ke neraka, kau ke surga. Yuk, itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan. Sebentar. Kalau mengenai tadi roti jalai, roti ini baca aja itu baik-baik. Jelas kok ayatnya. Ketika orang mau masak roti itu tidak ada bahan bakar, maka digunakanlah kotoran hewan yang kering. Kotoran hewan karena dia makan rumput segala macam. Saya pernah lihat kotoran sapi. Itu rumput-rumputnya masih ada. Jadi kalau dikeringkan bisa dibakar. Bukan berarti dimakan kotorannya itu enggak ya kawan-kawan. Itu memang firman Tuhan. Kita bisa apa? Ya. Silakan. Ini lagi-lagi mendeskripsikan Yesus ini. Si Pak Rudi Yohanes ini mengatakan Yesus bukan hakim saat dia datang. Kalau kawan-kawan Kristen bisa baca di Matius 5:20-30 penghakiman. Sampai yang 5:30 yang sering Muslim katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa padahal dibuatnya penghakiman. Matius 5 ayat berapa? Bahkan tua-tua sebentar. Halo. Bahkan tua sebentar. Matius sebentar, Matius 5 ayat berapa biar aku buka ya. 5:20-30. Masalah Yeskiel 21 tadi sampai 25 itu adalah nubuatan pada orang-orang Israel. Di masa yang akan datang mereka akan makan roti yang dibakar dari bahan bakar manusia. Baru dia harus baca ulang lagi. Kemudian ketika ada seorang pezina di Yohanes 8 ayat 9.
sebelumnya ya, di Yohanes 8 ayat 1 sampai 9 sampai 10 sampai 11. Buktinya Yesus menghakimi kok. Ini gimana nih Pak Rudi ini? Apa nggak dibaca Bibelnya? Dibawanya datang orang pezina. Yesus lepaskan pezina ini. Dosamu telah diampuni. Hakim bukan itu. Itu belum selesai. Mana lagi ayat Yesus menghakimi? Itu di Matius 22 itu. Dari ayat 20 sampai 30. Bertanya orang kepada Yesus. Ini ada perempuan nih, udah 7 kali kawin. Siapa nanti lakinya nanti di surga? Tanya hakim itu. Karena dia hakim kan, dia bisa menentukan A, B, C, dan D. Bukan ngetes itu, bukan Pak. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita lihat Tuhan di Perjanjian Lama ini lucu ya. Di Imamat 17 ayat 7, 8, 9 di sini katakan firman Tuhan itu kepada Musa di ayat 1-nya ya ini hendaklah kamu menyikap auratmu. Jangan menyikap auratmu, tutup aurat, jangan telanjang. Kemudian di Yesaya 23 kepada Yesaya diperintahkan untuk telanjang jalan. Jadi di sini kalau kita konfirmasi Tuhannya ini nggak konsisten gitu. Apakah ini Tuhan yang dikenakan oleh Yesus? Kagak, bukan Pak. Enggak, itu satu itu tabrakan sana sini tuh di PL itu. Belum lagi ya Bapak katakan ini hak Tuhan untuk menghukum, hak Tuhan untuk menghukum. Memang hak Tuhan untuk menghukum Pak. Siapa bilang bukan hak Tuhan gitu. Tapi yang saya bicarakan tadi adalah perintah-perintahnya yang konyol dan sadis gitu. Saya tidak percaya Yodevave itu adalah Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus gitu. Saya bukan mau mengubah paradigma di sini, tidak. Ketika saya bicara dengan Romo Aldo pun dia konfirmasi dengan saya, ya, sependapat dengan saya. Kalau Pak Rudi mau tahu. Yang Yesus kenalkan itu, yang dikatakan Bapa, bukan Yod-Heh-Vav-He. Makanya Yesus berkata, jika hidup keagamaan lebih benar dari orang Farisi dan Imam Taurat, maka kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Karena Tuhannya salah, Pak. Gitu, Pak. Apa itu? Jul, konfirmasi Pak Jul, ada Bapak nih. Pak Jul. Pak Jul. Pak Bambang. Pak Jul. Siap. Boleh dilanjut deh. Baik, Bang Rudi, saya lanjutkan ya. Sebentar, ku jawab dulu. Sebentar, ku jawab dulu yang tadi ya. Oke. Aku jawab dulu yang tadi bahwa katanya Tuhan yang dikenalkan Yesus bukan Yod-Heh-Vav-He. Justru ya saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Tentu Yesus tidak mengajarkan lagi memusnahkan manusia, menghakimi. Dia tidak mengerti apa itu penghakiman. Penghakiman yang dimaksud di situ bukan memutuskan orang bersalah atau tidak, tetapi menghakimi karena dosanya dimusnahkan orang sama seperti zaman Nabi Nuh, seperti Sodom dan Gomora. Yesus tidak datang lagi untuk itu. Kenapa Yesus tidak datang lagi memusnahkan orang-orang ini? Ya. Bukan karena Yesus tidak memperkenalkan Tuhan yang itu. Yesus kan sudah jadi daging. Daging tidak bisa memusnahkan manusia. Perlu pahami. Daging tidak bisa membuat air bah, sudah saya bilang. Daging tidak bisa menempel yang orang langsung mati, membunuh orang, banyak orang. Daging tidak bisa ini dan itu, tidak bisa, terbatas. Tetapi firman Tuhan, nanti di hari akhir Yesus datang sebagai hakim. Itu baru. Dia mengatakan, kau ke neraka, kau mati, kau hidup, itu baru firman Tuhan. Itulah penghakimannya. Ketika Yesus ada seorang pezina itu, bukan penghakiman itu yang dimaksud. Itu penghakiman manusia salah benar itu di hari akhir. Dan di situ pun Yesus tidak ada mengatakan di situ kamu bersalah. Tidak ada kata Yesus. Karena jelas konteksnya orang itu ingin mencobai Yesus. Pencobaan itu. Bukan penghakiman. Tetapi Yesus menjawab, ini batu, lemparlah. Siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lemparlah dia. Kalau penghakiman bukan itu, kau bersalah, maka kau harus dilempari. Atau kau tidak bersalah, maka pergilah. Yesus tidak melakukan itu. Tetapi orang banyak itulah yang menentukan hukuman terhadap perempuan ini.
Apa hukumannya? Orang itu tidak berani lempar. Bukan Yesus memutuskan kau sudah bebas. Tidak. Dia bebas karena orang-orang ini merasa dia berdosa. Kan bilang Yesus ini batu, lemparlah. Tidak ada Yesus memutuskan kau berdosa, kau berdosa. Tidak ada. Yesus memberi pilihan. Ini ada batu. Siapa yang tidak berdosa, lemparlah. Itulah hebatnya Bible menjelaskan hal ini. Itu hakim, Pak. Bedakan, kalau hakim tidak demikian. Ketika orang-orang itu mengatakan, ini berzina, hakim akan mengatakan, mana pasangan zinanya? Setelah itu baru dibuktikan. Saksinya nggak ada, Pak. Maaf, saya potong. Kan saksinya nggak ada itu, makanya dilepas. Siapa bilang? Karena justru karena itulah kan Yesus tahu itu pencobaan. Bukan mereka, makanya sudah saya bilang kan tadi kan, kalau benar itu penghakiman, Yesus akan mengatakan, panggil mana laki-lakinya, kok nggak dapat laki-lakinya, kok cuman perempuan yang berzina itu tidak pernah dilakukan satu orang. Kalau dilakukan satu orang itu namanya manual. Kalau berdua baru berzina. Wanita itu dilepaskan, bukan karena nggak ada saksi. Masalah, Pak. Loh, jelas saya. Di hasil Devarim itu wajib dihukum. Yesus tidak membatalkan hasil Devarim. Memang tidak membatalkan, maka Yesus mengambil batu. Baca ayat itu. Yesus tidak menghukum wanita itu. Tidak mengatakan wanita itu tidak bersalah, tidak. Tetapi Yesus mengambil batu. Barang siapa di antara kamu merasa tidak pernah berdosa, ini batu, lempari dia. Kalau memang Yesus menghakimi, lempari dia sudah bersalah berzina. Atau Yesus menghakimi, cari sini laki-lakinya. Kita kan dibilang harus ada 2 orang. Bawa sini ke pengadilan, harus ada pengadilan, itu penghakiman. Ternyata itu bukan penghakiman. Orang itu sendiri yang tidak sanggup melempar perempuan itu. Jadi Yesus membudayakan budaya tidak ada lagi bunuh-membunuh. Dan saya tertarik. Ketika kamu mengatakan kekejaman Tuhan zaman dahulu, ada ditiru ada Tuhan lain yang juga sama kejamnya. Artinya kamu mau menyamakan, ya itulah Tuhannya gitu. Tidak bisa kawan. Kekejamannya boleh sama, tetapi cara Tuhan itu atau kehadiran Tuhan itu berbeda. Jadi kalau ada Tuhan yang kejam, wah itulah Tuhannya Yahudi, tidak begitu. Tuhan itu tetap kasih. Baca Kejadian 1-3. Kalau Tuhan itu kejam, maka Adam itu akan dia bunuh. Ternyata tidak. Diberi kesempatan untuk dia hidup di bumi ini. Kalau Tuhan itu kejam, maka Kain dan Habil waktu terjadi perkelahian itu, dia juga akan membunuh si Kain, tetapi tidak. Kenapa demikian? Karena sejak semula memang Tuhan itu demikian. Kasih, memiliki kasih. Ternyata manusia semakin jahat, Kejadian 6. Menyesal dia. Setelah dia menyesal, maka dia hukum manusia itu. Itulah penghukuman Tuhan pertama sekali. Dimusnahkannya dengan air bah. Itulah sebabnya di perjanjian baru dikatakan, jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Karena hatinya sudah terluka, maka dia musnahkanlah manusia ini. Pak, Ya. kasihnya tuh bukan di kain Habil, enggak. Bapak kan Bapak bisa baca, saya katakan tadi. Bilangan 20 ayat 16, di bilangan 31:17. Belum lagi yang kisah tentang Elia naik botak-botak katanya. 42 anak kecil. Anak-anak itu. Loh, apa bedanya zaman Nabi Nuh? Memang nggak ada anak-anak musnah. Itu hanya ngejek, Pak. Kalau yang Sebentar. anak tua yang ngejek wajar, Pak. Orang yang belum sampai akalnya. Kalau Sebentar. Pak Rudi di jalan-jalan, diejek sama orang. Ganteng. Gitu. Pak Rudi mengutuk. Tuhan setuju gitu. Coba kamu lihat, jangankan Elia. Ada nabi-nabi sekarang zaman terakhir ini. Diejek langsung itu dipenggal lehernya. Diejek langsung dipenjarakan. Diejek langsung begini. Ya sama aja. Nggak ada bedanya itu. Karena memang kita akan mengatakan, loh, Nabi kok dihina? Ada datang Mbak Pau. Ini kasihan nih Pak Jul nungguin dari tadi nih. Sudah datang lagi Mbak Pau. Oke, silakan Bang Jul untuk bertanya kepada sang debater. Silakan Bang Jul. Terima kasih Bang Rudi. Saya cuma mau tanya di bilangan 31 itu, di mana Tuhan memerintahkan bunuh semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Ini bagaimana nih keterangannya? Ya, itulah hukuman Tuhan. Kita bisa apa? Bahwa di situ orang belum pernah bersetubuh, artinya orang belum ternoda.
Ya Tuhan mungkin ingin menyaring manusia ini agar inilah misalnya keturunan-keturunan yang berkualitas misalnya, bisa saja. Ketika kita katakan itu kejam, lebih kejam zaman Nuh, tinggal 8 orang yang hidup. Saat itu udah berapa ribu orang yang ada, mati semua. Sama dengan maafin ya, kejadian waktu kita lihat di dunia ini air bah itu, tsunami. Berapa ribu orang Tuhan yang mati itu? Apakah kita bilang lagi Tuhan kejam sekali begini. Dan sekarang virus corona, wah Tuhan datang lagi, Tuhan yang kejam itu datang lagi. Tidak demikian. Semua itu karena dosa. Alkitab sudah menjelaskan. Dosalah yang membuat itu semua. Sehingga Adam dan Hawa harus menanggung yang namanya kematian. Dari debu engkau kembali menjadi debu. Itu kemauan Tuhan. Silakan. Kalau menurut saya, Bang, standarnya yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain itu kalau enggak iman ya ketakwaannya. Ya kan? Bagaimana caranya kita ini bisa jadi yang perempuan-perempuan muda yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki nggak punya iman atau dia nyembah berhala, bisa jadi. Iya kan? Masa itu sih standarnya? Kalau dia belum pernah bersetubuh artinya oke deh gitu. Apa iya seperti itu? Bang, silakan Bang. Ya. Itulah hebatnya ajaran Kristen. Bahkan setelah Yesus datang, bahkan di Galatia 5 ayat 22-23. Bukan karena kau beriman kau diselamatkan. Tidak. Hebatnya Kristen. Tapi kalau kau mampu melakukan 9 buah roh itu, tidak satu hukum pun yang menentang. Itulah keadilan Tuhan. Saya buka dulu biar orang paham. Galatia. Bukan. Yang jadi pertanyaan saya sesungguhnya gini Bang Rudi. Jadi seolah-olah Tuhan di PL dengan Tuhan di PB ini seperti beda person dan jauh. Kepribadiannya tuh jauh, yang satu kejam, yang satunya kasih, kan gitu. Ngakunya kan begitu. Nah, tapi kok tentunya kan ini Tuhan yang sama kalau emang dianggap Yesus itu adalah Tuhan. Itu maksudnya, Pak. Oke. Saya bukakan dulu Galatia 5 ayat 22 itu menjawab yang sebelumnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, termasuk hukum Taurat, termasuk hukum Tuhannya Musa. Tidak akan menentang hal ini. Jadi kalau pertanyaannya tadi pertama, bukankah apa itu menyangkut iman segala macam? Tidak, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha adil. Dia tahu bahwa manusia itu bagaimana. Ya, banyak orang yang mengaku-ngaku beriman, buktinya dimusnahkannya zaman Nabi Nuh. Bukan tidak ada orang beriman. Bahkan sekarang pun banyak orang beriman. Bahkan kita akui contoh, orang yang mati-mati zaman tsunami itu, beriman itu banyak, mati semua juga, dihantam. Ya, jadi ini tidak menyangkut hal itu lagi. Hebatnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini di situ menjelaskan. Ya, kemudian kalau dikatakan, wah itu Tuhannya oknum yang berbeda. Karena Tuhan yang dulu itu banyak memusnahkan manusia serba begini. Ya memang iya, kita akui. Yesus itu bukan tidak mau memusnahkan manusia. Di hari akhir nanti dia yang memusnahkan manusia. Bahkan Yesus mengatakan kalian akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Bukankah itu kalau kita pikir-pikir betapa kejamnya. Dia tidak mati tetapi tersiksa selama-lamanya di dalam api yang menyala. Itu Yesus bilang. Lebih kejam daripada Tuhan yang tadi yang membunuh manusia. Zaman Nabi Nuh dan Sodom dan Gomora mati seketika. Tetapi neraka nanti lebih kejam lagi kalau kita pandang dari sudut manusia. Orang sudah menderita dibakar gini-gini tetap dibakar mati-mati. Kan mengerikan. Silakan. Saya tahu Bang, kalau Abang cerita tentang berbicara tentang azab, saya paham dalam Islam pun ada aturannya azab itu. Bagaimana orang yang beriman terus ikut binasa karena azab. Ada hitung-hitungannya dalam Islam. Tapi dalam Kristen saya tidak yakin kalau itu ada. Nah, yang saya tanyakan di bilangan 31 ini kan bukan dalam konteks azab. Kalau azab itu ya seperti tsunami, kemudian gunung meletus, kemudian kayak Sodom Gomora gitu kan, dibalikin sekalian, banjir bandang, banjir zaman Nabi Nuh, itu azab. Beda cerita Bang. Ini bukan. Ini kok ada yang mati, kok ada yang hidup gitu. Dipilih-pilih mana yang mati dan mana yang hidup. Dan yang mencurigakannya lagi, kenapa kok yang belum pernah, maksudnya kasarannya perawan nih, jangan dibunuh, buat kamu katanya. Kamu biarkan hidup bagimu. Itu masalahnya. Itu
Itu yang saya tanyakan, Bang. Silakan, Bang. Oke, kita buka dulu bilangan 31 itu ya. Biar jelas. Tunggu. Ini bilangan 31. Bilangan, bukan ini, mana dia ini? Bilangan 31 dari ayat berapa? 17. Oh, 17 aku baca ya. Maka Jangan dipertahankan lagi Pak Rudi, jelas beda itu. sebentar. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada Midian. Jadi ini kepada Midian atau musuh-musuhnya orang Israel ya. Kemudian engkau akan kumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa. Jadi ini sudah jelas ayatnya. Baiklah sejumlah orang di antara mempersenjatai diri perang ya. Dan setiap suku di atas ini Musa ya yang membilangnya. Lalu Musa menyuruh mereka berperang. Serius ini Musa, kemudian berperanglah mereka. Ini masih Musa ya, masih Musa. 9 juga Musa. 10 juga Musa, kemudian 11 ini Musa ini yang bilang kawan. Tidak ada Tuhan meminta di sini, tetapi ini firman Tuhan kepada Musa apa? Lakukanlah pembalasan, itu aja firman Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa membuat sebuah keputusan lain, inilah keputusan Musa. Itulah sebabnya dikatakan ada hukum Taurat Musa dan Taurat 10 perintah Tuhan. Jadi jangan melihat konteks itu, harus jelas. Kan itu kan dari alur Ulangan ceritanya 20, jelas. Tapi kepada kota-kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya kan tadi dia meminta bilangan 31. Bilangan 31 ayat jelas. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kan bernapas. Ternyata di sini sebentar, kemudian Musa malah melanggar jadinya. Ya, kan Musa jangan kalian bilang Tuhan. Dan keputusan Musa itu sudah di Ulangan berapa? 20 ayat 16. Nah, Ulangan 20 kita bahas semua ya. 20 ayat 16. 16. Sebelum 16 kita bunuhlah semua yang bernafas. Ya, kita lihat dari ayat 1. Apabila engkau keluar berperang, apabila dan bergandeng dengan orang Israel, kamu sekarang ada berperang. Sebab Tuhan Allahmu dia yang benar, para pengatur pasukan harus lain ini. Ini adalah juga perintah Musa, ya kan? Apabila dan setelah Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka harus engkau bunuh seluruh penduduk laki-laki yang dengan mata pedang. Ini juga bukan perintah Tuhan ya, tetapi perintah Musa juga ini dalam peperangan. Ini peperangan, tetapi Tuhan menyertai mereka dalam peperangan itu. Baca saja dengan baik dan benar. Jangan dibalik-balikkan dengan Musa ya. Loh, Tuhan sudah memberikan hak kepada Musa untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Maka Musa memberi ini bagi Musa, inilah hukuman dia sebagai manusia. Maka dia bilang apabila engkau berperang melawan musuhmu, ini semuanya. Tapi Tuhan bersama dia dalam peperangan itu. Berarti Musa yang jahat. Ini tidak masalah jahat dan bukan masalah jahat. Di dalam peperangan hukumnya begitu. Siapapun nabi di dunia ini ketika berperang hukumnya begitu. Lawan kalau melawan matikan. Lawan kalau melawan matikan. Termasuk anak kecil. Dan kalau bisa termasuk anak kecil. Kalau melihat mereka mana, Bang? Sebentar. Kalau mereka melihat namanya perang, tidak ada hukum. Tonton film Cina, sampai anaknya kecil pun harus dibunuh. Kenapa? Ditakutkan dia nanti memberontak. Itu zaman dulu. Harus kita akui. Jadi nggak ada yang salah. Di situ bukan Tuhan membilang itu, tetapi Tuhan berperang bersama Musa. Musa lah yang menentukan peperangan. Jadi Tuhan hanya melindungi kalau ada musuh Musa, mereka dibuat menang berperang. Tetapi hukum yang ditumpahkan kepada orang-orang itu adalah Musa yang menentukan. Karena dia panglima perangnya. Di dalam sebuah peperangan wajar seorang panglima perang membuat keputusan apapun. Contohnya perang modern ketika tahun 1942 dan seterusnya. Jangankan itu perang sekarang Afghanistan ditembak di Dor, mati. Itu yang memutuskan siapa? Pimpinannya. ISIS itu di Dor masih hidup, mati semua. Namanya juga perang. Tapi sisakan perempuan muda yang masih perawan bagimu. Ya, karena mereka sedang bisa jadi menghadapi namanya karena dibunuhi banyak, maka kekurangan yang namanya keturunan. Ya, gunanya untuk apa? Ya untuk mereka jadikan budak pertama. Yang kedua bisa jadi istri, bisa jadi apa? Intinya kalau perempuan muda yang belum tercemar, itu kan masih sesuai hukum Tuhan masih bisa dinikahi. Perempuan yang sudah tercemar itu tidak sembarangan untuk menikahinya. Ada beberapa persyaratan. Yaitu dia orang itu mengikuti hukum Tuhan. Tidak ada yang salah.
Oh begitu, hukum Tuhan di Kristen begitu ya Bang ya? Hukum di Tuhan Kristen memang begitu. Saya bilang apa? Tetapi itu di perjanjian lama ada tertulis di kitab suci. Apa yang tertulis di kitab suci kami akui sebagai hukum Tuhan Kristen. Kalau Tuhan mengatakan, jangan kau menikahi orang yang sudah tidak perawan misalnya. Ya mereka harus menikahi yang masih perawan. Artinya yang sudah tidak perawan hanya dua kemungkinan. Pertama dia sudah menikah, kedua dia adalah diperkosa. Misalnya, begitulah kira-kira. Oh, jadi dibunuh semua kecuali yang perempuan muda ya Bang ya? Ya, mungkin mereka mau orang-orang tua. Ya, mungkin mereka mau menghindari dosa zina. Kalau orang yang sudah tidak perawan berarti sudah ada suaminya, berarti berzina. Jadi, kalau dia termasuk orang tua, ibu-ibu, ya kan? Anak kecil. Terus pemimpin agama, anak kecil, bunuh semua ya, yang laki-laki ya? Enggak, saya lihat di situ anak pemimpin agama, enggak tahu aku tak ada situ. Ya semua kan yang disisain kan perempuan muda. Ya enggak apa-apa, sama dengan zaman Nabi Nuh semua dimusnahkan Tuhan. Oke, habis waktu. Waktu habis untuk 1 jam pertama. Oke, habis waktu. Padahal Yesus berkata, kamu sudah habis, tunggu nanti. Habis. Nanti ada pertanyaan berikutnya dari Tuhannya beda lah. Ini ada beberapa teman yang mau dari netizen yang mau bertanya, Bang. Ya. Di antaranya siapa ya? Mbak Wong Bodo, Imrus, Alim, dan Mbak si Bejo. Nah, ini karena yang di atas ini kelihatannya Mbak Wong Bodo ya. Mbak Wong Bodo dulu, silakan Mbak Wong Bodo untuk bertanya kepada narasumber. Timernya di setel dulu 30 menit. Admin, timernya di setel dulu 30 menit timernya ya. 30 menit dibagi 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Atau ditambah ya. 45 menit ya. 30 menit aja. Karena sudah 30 jam. menit aja. Oke. Ya, aku maaf ya, karena anakku baru mau sehat, jadi aku harus cepat tidur. Oke, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, kalau aku lama tidur, dia lama juga tidur. Mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, silakan, Mbak Wong. Terima kasih. Belum tak ada. Bentar. Loh. Kok nggak mau? Di down ya? Di riset Pak Amir. Oh, di riset. Riset, oke. Oke, maka. Terima kasih, saya akan menanyakan tentang hari Sabat. Ya. Matius 5, 17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jelas ya di sini. Tidak menghilangkan hukum Taurat dan tidak menghilangkan kitab para nabi. 1 iota pun tidak akan dikurangi, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Apa? Langit dan bumi runtuh. Lalu saya merujuk kepada Kejadian 22-27. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan buatnya, berhentilah pada hari ke-7 perkara-perkara yang dibuatnya itu, lalu memberkatinya hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jelas ya, hari Sabat itu hari ke-7 untuk menguduskannya. Lalu kita Keluaran 31, 12-14 menyatakan, katakanlah kepada orang Israel demikian aku, tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat itu, harus kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Jelas ya, dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Saya lanjutnya Keluaran 31. Hari perhentian penuh, hari Sabat itu harus kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah dihukum mati. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Sekarang ini umat Kristen
pada waktu melakukan ibadah, kenapa hari Minggu? Apakah ada rujukan dari Yesus bahwa kalau beribadah itu hari Minggu? Tolong jangan asumsi, tapi tunjukkan ayatnya. Apakah ada hari Minggu? Yesus mengatakan, karena jalur utama menyatakan bahwa Yesus itu di Matius 5, 17-19, itu juga tidak meniadakan hukum Taurat. Yang mana yang diikuti sekarang ini untuk Bani Kristen ini? Apakah anjuran Paulus sesuai 1 Korintus 9:20-21 ataukah menurut Yesus? Monggo silakan pakai ayat. Oke, terima kasih. Ayatnya sudah tadi Bapak baca bahwa Tuhan bekerja 6 hari lamanya. 6 hari bukan hari Senin sampai hari Sabtu. Tidak ada itu. Jam ketika Tuhan berfirman itu belum ada Senin sampai Sabtu, enggak ada. Kemudian manusia membuat hari itu menjadi mulai Senin sampai Sabtu dan Minggu. Itu setelah ada namanya manusia di bumi. Sebelum itu tidak ada itu. Mohon maaf. Jadi di situ dikatakan sebuah rentang waktu. 6 hari penting bekerja, 1 hari beristirahat Tuhan. Andai kata saat itu sudah ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau dalam bahasa Ibraninya sampai Sabat yang seperti sekarang kita imani, maka benarlah penciptaan langit dan bumi itu hanya hukumnya itu bahwa itu sesuai dengan perputaran bumi atau 24 jam. Maka Adam harus mati ketika dicipta hari ke-7 atau ke-6, dia besoknya harus mati. Tetapi faktanya tidak. Bahwa ketika mengatakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu bukan di bumi, tetapi itu harinya Tuhan, bukan harinya manusia. Maka tidak salah orang Kristen mengatakan bahwa mereka bekerja 6 hari dan 1 hari istirahat. Kebetulan orang mengambil hari Minggu. Sebab pada hari Minggu itu ada di dalam Bible para wanita dan murid-murid pergi ke kubur Yesus. Dan setelah itu mereka melakukan ibadah pada hari itu ada. Memang tidak dibilang ibadah itu adalah ibadah Sabat Yahudi, tidak. Karena kami bukan orang Yahudi, maka kami buat hari Minggu. Kalau ditanya, apakah boleh saya beribadah Sabat saya hari Selasa? Bisa. Asal kamu tepati 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu istirahat. Itu tolong dipahami. Ayatnya sudah Bapak baca sendiri. Kemudian, ketika dibuka tadi ayat itu, Yesus datang untuk tidak menghilangkan satu iota pun, tetapi untuk menggenapi. Ingat, menggenapi loh. Bukan menghilang. Apa penggenapannya? Itu kita baca di sini, saudara. Matius 12 ayat 8. Yesus berkata ini, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, ya, maka ada dikatakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau hari Sabat untuk manusia, artinya manusia itu bebas mengatur hari Sabat itu. Tetapi kalau manusia untuk hari Sabat, manusia tidak bebas mengatur hari Sabat. Harus hari Sabat yang mengatur manusia. Sementara manusia itu disimbolkan dengan anak manusia atau Yesus. Dialah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Dan tidak satu manusia pun di dunia ini pada hari Sabat tidak bekerja. Semua orang bekerja. Contoh, dibuat di situ. Dia misalnya menimba air. Dia makan, memasak makanannya dan segala macamnya. Silakan. Ini, apakah ini suatu rujukan yang enggak ada ayatnya? Karena Yesus disalib itu pada waktu hari Jumat. Sedangkan hari Sabat itu hari Sabtu. Dengan cara apa Anda itu mengganti hari Sabtu menjadi hari Minggu? Kenapa Yesus diturunkan pada waktu hari Sabat? Sebelum hari Sabat. Kenapa? Itulah yang menjadi rujukan bahwa orang Yahudi itu hari Sabat itu hari Sabtu. Anda hari Minggu. Sedangkan Yesus tidak mau mengurangi satu iota pun. Terus apa rujukan Anda? Makanya pakai ayat. Hari Sabtu itu hari Sabat. Yesus diturunkan pada waktu malam hari Jumat. Karena hari Sabat itu hari Sabtu. Terus Anda tadi merujuk kepada hari Minggu. Adakah rujukannya hari Minggu? Karena kalau menurut Paulus, memang Paulus ini bukan orang
di bawah hukum Taurat. Kalau menurut Korintus. Jadi Paulus ini tidak terafiliasi dengan hukum Taurat. Karena Paulus juga tidak mengimani hukum Taurat. Bolehkah Anda baca 1 Korintus 9:20-21? Itulah sifat Paulus kayak bunglon. Jangan bilang gitu. Lah, Gak terus boleh gimana? begitu, sopan santun. Jangan bilang-bilang Sekarang bunglon. Nanti kalau menghina aku pun bisa menghina nabimu. Gak usah begitu. Sekarang Gak gimana? mungkin aku bilang maniak seks sama orang sana. Yang benar aja lah kau. Bicara-bicara yang sopan dikit. Kenapa? Ada tua Terus ucapannya gimana? tidak sopan. Nah, aku jawab. Gimana sekarang? Ya, aku jawab. Anda hari Minggu mengikuti siapa? Ya, aku jawab. Diam dulu. Aku jawab. Tahan emosi ya. Sekarang aku bilang begini. Dirimu tadi sudah membacakan apa dasar-dasar hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Allah bekerja menciptakan langit dan bumi. Apakah Tuhan menggunakan waktu manusia? Tidak. Karena waktu manusia 1 hari 24 jam. Dan waktu penciptaan itu belum ada diciptakan matahari mulai hari pertama sampai ketiga. Hari keempat baru. Jadi penciptaan Tuhan tidaklah di dalam bumi itu. Atau tidak mengandung hukum manusia itu. Tetapi dasar kami adalah 6 hari lamanya Allah bekerja, 1 hari beristirahat. Jadi kami juga memakai konsep demikian. 6 hari kami bekerja, 1 hari kami istirahat. Tidak ada yang salah di situ. Kecuali waktu Tuhan menciptakan itu, dia menggunakan waktu bumi, di mana waktu itu 1 hari sudah 24 jam, dan Tuhan mengatakan itu hari Senin sampai Sabtu atau Minggu, barulah kami akan turun itu. Tetapi jelas tadi dibaca 6 hari bekerja. Tidak ada dibilang Senin sampai ini bekerja, Sabtu beristirahat. Tidak ada itu. Setelah manusia turun ke bumi, dan manusia mulai mengenal aksara, dan manusia mulai mengenal hukum perputaran bumi, barulah mereka menentukan hari-hari itu. Terima kasih. Ganti yang lain. Itulah penjelasan dari pihak debater ya. Untuk selanjutnya saya mau nunjuk Bang Imrus. Setelah itu Bang Bejo. Silakan Bang Imrus. Saya usul Bejo dulu lah. Ya. Sesukanya lah. Bentar dulu, saya lahir dulu dong. Ya silakan. Nih, apa Walabu ya? Ya, saya pengen nanya nih ya. Siap, Tentang Idrus. penggenapan ya. Kan apa Yesus dibilang datang menggenapi. Nah, kenapa Yesus itu nggak kawin? Ya kan 100% unsur kemanusiaannya itu di mana? Nah, terus tadi berulang kali si Walabu ini bilang debat ini sudah saya terangkan berulang-ulang kali, Karena kan begitu, setiap apa-apa dibilang sudah saya terangkan berulang kali, jawabannya begitu dulu kan nggak ada, padahal jawabannya itu aja. Kalau dijawab aja dulu ya itu apa tentang apa? Oke, aku jawab. Yang itu Ya, penggenapan. nggak kawin, ya penggenapan. Ya. Oke. Ya. Kenapa Yesus dikatakan menggenapi hukum Tuhan? Dan kamu mengatakan kenapa Yesus tidak kawin? Kamu tahu kisah Kain dan Habel. Habel itu tidak kawin. Kenapa dia tidak kawin? Karena dibunuh, mati lajang. Demikian juga Yesus. Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, menyerahkan nyawanya dari sudut manusia Yesus mati. Oh, berarti kalau Yesus umurnya panjang, ibaratnya tidak disalibkan, kemungkinan nikah. Kita nggak tahu, karena cerita itu tidak akan pernah sampai panjang. Kenapa? Karena memang dinubuatkan harus mati di kayu salib. Yang sudah mati mana bisa kawin? Dan Yesus tidak sebentar, jangan dipotong dulu. Dan Yesus memang tidak menyerahkan hidupnya untuk kawin-mawin, karena dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, kemudian pertanyaan kamu tadi yang kedua apa tadi dia? Aduh, lupa aku. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Setiap apa-apa jawabannya. Oh ya. Sudah saya jawab berulang Ya. kali sendiri saja berulang Ya. kali. Pak jawabannya itu aja. Ya. Itu kan seolah-olah ingin menguasai panggung gitu loh. Loh, kalau saya katakan sudah saya jawab, memang sudah saya jawab. Kekeliruan kalian, kenapa kalian tidak pandai mengubah pertanyaan? Pertanyaan kalian itu saja. Tentu ku jawab itu saja. Coba kalian lihat aku berdebat. Tidak pernah ku jelaskan. Ku tanya baik-baik. Menurutmu apakah begini? Ya. Panjang silakan. Baru menurutmu apakah begini? Gitu cara bertanya. Ya kayak kalian bertanya tapi menjelaskan. Ya yang kalian tanya akhirnya apa? Balik ke situ lagi. Silakan. Enggak jauh.
Yang maniak seks itu siapa maksudnya? Kamu nggak nutup mata sama yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu maniak seks apa enggak itu? Aku tidak bilang siapa-siapa. Jangan kau pancing ke sana. Tidak ada aku bilang siapa orang sana. Orang sana aku bilang. Tidak ada aku bilang siapa. Oke. Udah dijelaskan. Terima ya. Monggo nggak diterima ya. Itulah penjelasan dari Kang Debater. Silakan Bang Bejo sekarang waktunya untuk bertanya kepada sang debater. Oh Bang Elim. Oh ya Bang Elim dulu, Bang Elim. Silakan Bang Elim. Halo? Bang Elim lagi ini anaknya. Oh tak pause dulu deh. Bang Elim. Halo, udah bisa. Iya, Mau bertanya, sudah bisa bertanya? Ya, makasih. Oke, silakan. Oke. Tadi kan saya banyak nyimak ya yang dijelasin sama Lairudi soal tentang penghakiman gitu ya. Kan berarti kan kalau penghakiman bicara tentang keadilan ya. Yang mau saya tanya, menurut imannya Lairudi, antara hukum manusia dengan hukum Tuhan itu mana yang lebih adil? Misalnya kayak hukum di Indonesia begitu. Oke, aku jawab. Iya. Mana lebih adil, hukum manusia atau hukum Tuhan? Kalau kita pandang dari sudut pandang Tuhan, ya hukum Tuhan paling adil. Kalau kita sudut pandang manusia, terkadang hukum Tuhan itu tidak adil, karena kita membawa sifat manusia kita. Tetapi setelah Yesus datang, maka hukum Tuhan lah yang banyak. Suara apa ini berisik kali? Di-mute dulu, di-mute. Maka setelah Yesus datang, maka hukum Tuhan lah yang lebih adil. Itulah sebabnya Yesus tidak lagi mengatakan nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, hukum rajam dan sebagainya macamnya. Dan itu dipakai hukum dunia sekarang. Kalau hukum Tuhan, orang memperkosa harus dirajam sampai mati. Buktinya di Indonesia, yang bukan mayoritas orang Kristen pun tidak mau menganut hukum rajam itu. Mereka lebih memakai hukum Yesus, ada pertobatan, ada kasih. Kemudian nyawa ganti nyawa, setiap orang pembunuh harus dibunuh juga. Maka di sebelahan bumi ini pun manusia sudah memakai hukum itu. Jadi itu bukan hukum manusia, tetapi hukum dari Tuhan. Bahkan kalau dibilang harus ada saksi, itu hukum dari Tuhan. Silakan. Baik, berarti Lairudi setuju hukum Tuhan lebih adil ya? Ya. Mbak, kalau hukum Tuhan diterapkan ke hukum Indonesia, Lairudi setuju? Ya, hukum Tuhan kami ya, hukum Tuhan Yesus Kristus. Ya benar, berarti misalkan ya Lairudi nih, ada tetangga Lairudi berbuat kejahatan. Nah nanti yang dihukum gak hanya pelakunya, tapi istrinya, anaknya, cucunya, anak cucunya, cucu anaknya, dan seterusnya. Itu kalau seperti itu bagaimana? Itu adilkah? Di mana hukumnya itu? Tolong buktikan hukum Yesus seperti itu. Ya, karena kan mohon maaf ya, kalau di percayaannya Lairudi kan ada yang namanya dosa waris tuh. Jadi hanya karena kesalahan, maaf, tadi saya lanjut sebentar ya. Hanya karena satu kesalahan Adam, kita yang nggak pernah lihat itu namanya buah pengetahuan, bahkan nyentuhnya pun juga tidak pernah. Tapi kenapa kok kebagian begitu dosanya? Ya itu aja dulu. Ya terima kasih. Karena itu hukum Tuhan kekal. Itulah saya bilang kelemahannya. Hukum Tuhan itu kekal sehingga kita tidak bisa menuntut Tuhan. Itulah kelemahannya kita sebagai ciptaan juga. Dosa waris berbeda dengan dosa perbuatan. Adam mewarisi kedua dosa itu. Dosa waris dan dosa perbuatan. Kita juga mewarisi kedua dosa itu. Dosa waris itu di Kejadian 3 dikatakan, dari debu tanah engkau diambil dan kembali menjadi debu tanah. Itulah sebabnya manusia harus mati, karena sudah menggenapi hukum dosa itu. Ketika Adam dan Hawa itu di dalam Firdaus, dalam Taman Eden, dia tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa dan tidak mengenal kematian. Tetapi setelah dia menyentuh pohon itu, maka matilah dia. Di kitab suci apapun itu juga dijelaskan bahwa ketika dia diciptakan, dia tidak mati, tidak ada perintah kau akan mati umur sekian tahun, kau yang bernyawa akan mati. Nggak ada itu. Tidak ada hukum kepada Adam seperti itu. Tetapi ada sebuah pohon larangan. Ketika itu dia sentuh, maka dia diusir dari sana dan diberi hukuman mati. Silakan. Terima kasih. Oke. Berarti itu adil
kalau begitu yang tadi yang saya tanya tuh, kalau misalkan diterapkan berarti Lerudi setuju ya? Misalnya tetangga Lerudi melakukan kejahatan atau siapa gitu. Nanti sampai keturunan-keturunannya dihukum di penjara begitu. Nah, bagaimana gitu? itu bukan hukum dosa waris, itu bukan dosa waris, dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu dosa bapak ditanggung bapak, dosa anak ditanggung anak. Ada ayatnya. Itu dosa perbuatan. Tapi Contohnya kan itu kan tapi kan itu kan dosa perbuatannya Adam, makanya jadi ada dosa itu. bukan perbuatan Adam. Yang kita warisi itu hukum dosa waris itu adalah bahwa hukuman dosa adalah kematian, maut. Upah dosa adalah maut. Itu hukum warisnya. Tetapi kalau kita berdosa, itu anak kita menanggung. Enggak. Kita menanggung diri sendiri, Dosa bapak yang nanggung, dosa anak-anak yang nanggung. Enggak ada itu diwariskan. Misalnya saya mencuri, dihukum 6 bulan, maka saya wariskan ke anak saya. Enggak ada. Tetapi kematian itulah yang saya warisi dari Adam dan Hawa. Dan dosa atau pelanggaran itu namanya dosa. Upah dosa adalah maut. Itulah yang saya warisi. Terima kasih. Yang lain? Masih ada yang Terima kasih. Untuk selanjutnya karena mengimat waktu, selanjutnya dari Bang Bambang atau si Bejo. Silakan Mbak Bejo untuk bertanya kepada sang debater. Ya, selamat malam Bang Rudi. Selamat malam. Ya. Bang Rudi gini, saya cuma mau tanya aja sih sebenarnya gini. Sebentar Bang Rudi ya. Jadi gini, saya perhatikan di Matius 27 ayat 52 sampai 54 ini, peristiwa ini tidak tercatat di Markus, Lukas maupun Yohanes. Gitu loh. Lah, bahkan tetapi ketika saya melihat literasi lain, ya kan, dari Flavius Josephus yang hidup tidak di abad pertama pun, yang menulis banyak tentang tata ibadah dan liturgi dan segala macam kebudayaan orang Yahudi pun juga tidak ditulis peristiwa ini gitu loh, Bang Rudi. Jadi kalau boleh saya gini, jadi peristiwanya itu kan ketika Yesus bangkit, ada kuburan orang kudus terbuka, lalu orang-orang kudus ini masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lah, maka yang jadi pertanyaan saya ini kenapa, apakah ini betul-betul terjadi peristiwa ini atau mungkin ada penjelasan dari Bang Rudi tentang peristiwa ini? Terima kasih Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kalau sudah tercatat di dalam Bible ini, berarti peristiwanya benar, ada terjadi. Karena Bible itu isinya ya dan amin. Kalau tidak terjadi, maka orang pada zaman itu akan protes. Wah, itu nggak ada, gini. Ya, ini sudah terjadi. Dan bagaimana kita melihat roh? Kita nggak bisa melihat roh. Karena itu adalah roh orang-orang kudus yang dibebaskan. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat ini. Maka dibilang penulisan Bible itu di bawah ilham Tuhan. Perintah penulisan Bible itu ada. Jadi jangan dikatakan bahwa wah harusnya manusia menyaksikan begini begono segala macamnya. Tidak. Itu sudah tertulis, artinya peristiwa itu ada. Dan jelas ayat itulah hebatnya Bible. Dijelaskan di situ apa? Yesus bersepuluh sudah dengan nyaring lalu menyerahkannya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi di sini bukan yang bangkit itu zombie, enggak. Yang dibangkitkan itu apa? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu apa? Dia menuju kota Yerusalem baru. Kan dia pergi menuju kota kudus. Kota kudus itu adalah sorga ya. Maka mereka dalam kesana dalam wujud roh. Memang manusia tidak bisa melihat dalam kasat mata. Kalau ini misalnya kalian bilang kasat mata, maka banyak zombie berkeliaran di jalan-jalan. Dan kota kudusnya pasti mereka pergi ke Jawa Tengah. Menyeberang lautan ke Jawa Tengah. Karena itulah satu-satunya kota kudus. Kalau kita secara letterland, ya, tetapi disebutkan kota kudus itu adalah surga. Silakan. Tapi kenapa kok tidak ditulis di Markus, Lukas sama Yohanes Pak Rudi ya? Kira-kira. Kenapa kira-kira ya? Inilah hebatnya Bible. Justru menjelaskan bahwa Bible itu kitab suci yang jujur. Kenapa? Karena ada 4 penulis, bukan 1 penulis. Nah, artinya ada 4 penulis. 4 penulis ini kalau dibilang dia harus 1 kata, ngapain ada 4 penulis? Cukup 1 penulis saja.
Artinya mereka mengalami semua kegiatan rohani ini berbeda-beda. Ya wajar dia berbeda nulis. Kalau misalnya semuanya harus sampat, untuk apa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Cukup satu saja, katakan Injil tok, selesai tanpa ada penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Titik, silakan. Oh, jadi ya udah berarti kalau boleh dikatakan jadi gini Pak Rudi, ini kan kalau dilihat ini kan menampakkan diri kepada banyak orang. Lah ini loh, maksudnya kan gini, kata kalimat menampakkan diri kepada banyak orang ini apakah memang orang maksudnya secara fisik atau memang secara roh menurut Bang Rudi? Karena kan ini kan menampakkan diri kepada banyak orang loh. Berarti istilahnya kan banyak orang yang tahu ada orang yang bangkit dari kubur gitu loh Bang Rudi. Oke, aku jawab. Ya. Ayat 52 itu mengatakan dan kuburan-kuburan terbuka ada banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, ya. Bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus, ya. Nah, perhatikan ayat 51 itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ayat 50. 51 apa namanya itu bait suci terbela. 52 kuburan terbuka banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, ya. Di situ artinya mereka sudah menuju surga yang kubilang dalam roh. Dan sesudah kebangkitan Yesus, artinya yang ke-52 sampai 50 itu sebelum kebangkitan Yesus. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, banyak orang dimasukkan di sini adalah bahwa mereka melihat gambaran orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu contohnya siapa? Misalnya, saya ambil satu misalnya Nabi Yesaya. Bisa jadi, penting orang kudus lah. Siapa orang kudus di dalam Bible? Mereka melihat. Contohnya, ketika murid-murid juga melihat sosok Elia dan Musa. Mereka melihat kok sosok Elia dan Musa. Kenapa bisa mereka mengenali itu Elia itu Musa? Karena mereka pernah melihat gambarnya. Nah, kenapa mereka mengatakan itu orang kudus? Karena mereka pernah melihat gambar orang itu. Dia tidak ada yang salah. Jadi dua peristiwa ya. Yang satu, ketika Yesus menyerahkan nyawa. Yang kedua, itu setelah Yesus bangkit, maka mereka bangkit, pergi semua ke kota kudus. Terima kasih. Puas tak puas, imani saja. Ya. Yang lain. Ya, silakan. Halo? Boleh silakan. Ini ada tinggal satu Bang Rudi yang mau bertanya sama Bang Rudi nih. Bang Arjuna. Pas itu silakan Bang Arjuna untuk bertanya kepada Bang Rudi. Oke, makasih Bang MDM. Bang Rudi, aku mau bertanya kepada Bang Rudi. Apakah semua unsur di dalam tubuh itu berdosa ketika orang itu melakukan dosa? Oke, terima kasih. Dosa itu diperbuat oleh satu kesatuan. Misalnya tangan mencuri. Apakah tangan aja berdosa? Tidak, karena tangan ini digerakkan oleh manusianya. Dan manusia itu ada kepala, ada mata, ada mulut, dan sebagainya macamnya. Jadi satu kesatuan. Oke Bang Rudi. Kalau begitu, apakah sperma yang dari tubuh manusia laki-laki yang berdosa itu, yang masuk ke dalam rahim wanita, itu ikut berdosa? Nah, kalau mengenai sperma, sperma itu ada dikeluarkannya kalau dengan benar, itu ada kesuciannya. Beda. Sperma saya itu sebentar Bang Rudi. Tadi kan Abang berkata bahwa saya bertanya, apakah semua unsur di dalam tubuh itu berdosa? Apakah sperma itu termasuk unsur di dalam tubuh manusia laki-laki? Ya, sperma termasuk di dalam unsur tubuh manusia laki-laki, tetapi kan dia diproduksi. Ngerti maksudnya diproduksi? Saat dia mencuri, apakah sperma yang dikeluarkannya ke perempuan itu juga yang keluar? Kan tidak. Tolong pahami. Kalau di dalam ilmu kedokteran, misalnya saya mencuri tanggal 1, sperma saya tanggal 1 tidak sama dengan sperma saya tanggal 30. Tidak sama itu. Itu yang diproduksi setiap hari. Lagi Bang Rudi. Siap. Apakah semua unsur di dalam tubuh manusia ketika dia melakukan dosa ikut berdosa? Ya, berdosa dan mengalami dosa waris ya. Dosa waris paling utama. Termasuk sperma bukan dosa perbuatan. Berdosa? Ya, sperma itu membawa juga DNA dosa waris itu. Ya, itu pertanyaan saya. Kalau begitu sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita itu berdosa, ikut berdosa ya? Siap.
Tolong dibedakan ya, tadi kayak saya bilang mencuri. Jangan kau kira nanti jadi mencuri pula sperma itu, enggak. Iya, makanya saya katakan tadi Siap. bahwa semua unsur di dalam tubuh manusia Ya, berdosa. Abang menjawab bahwa Ya. sperma itu berdosa. Berarti sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita itu juga bahwa karena asalnya berdosa, maka dia berdosa juga masuk ke dalam dan tubuh wanita. sel telurnya juga berdosa, ya. Karena dan lahirlah orang yang manusia berdosa. Benar ya, Bang? Manusia yang mendapat dosa waris itu yang lahir. Ya, kalau dia sekali. bukan dosa perbuatan. Kalau dosa perbuatan, karena spermanya sebentar. berdosa. Ya. Gini, pertanyaan saya tadi, Abang, bahwa semua unsur di Mohon dalam tubuh manusia berdosa. Dibedakan, di dalam ajaran Kristen ada dua dosa waris dan dosa perbuatan. Bedakan itu. Dosa perbuatan, sperma tidak ikut, tapi dosa waris ya melekat dalam diri seluruh tubuh manusia itu. Ya, itu dia tadi makanya saya katakan semua unsur di dalam tubuh manusia itu dosa waris. Itu dan Abang mesti menjawab sehingga sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita itu pun berdosa. Siap. Memiliki dosa waris. Abang. Ya. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah Yesus dilahirkan dari sperma yang berdosa? Yesus tidak berasal dari sperma dan sel telur. Tidak ada itu. Maka dibilang firman Allah yang menjadi manusia dan sumber kehidupannya dari Roh Kudus. Itulah hebatnya Bible. Dijelaskan bahwa Maria itu tidak pernah bersetubuh dengan siapapun. Dituliskan itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bang. Selain Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu juga seorang nabi? Ya, seorang nabi, seorang guru, seorang anak. Ya. Pertanyaan berikutnya, jika Yesus itu selain Yesus itu Tuhan, jika Yesus itu seorang nabi, di dalam para nabi terdahulu, apakah benar para nabi itu menerima firman dengan kalimat berfirmanlah Allah kepada para nabi itu? Misalnya berfirmanlah Allah kepada Musa, contohnya. Apakah pernah di dalam perjanjian baru Yesus Allah itu pernah berfirman yang bunyinya juga sama, berfirmanlah Allah kepada Yesus? Nggak pernah. Kenapa saya katakan nggak pernah? Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Jadi dia tidak perlu menerima. Memang dibilang Yesus, aku menerima firman, bukan seperti Nabi. Tuhan berfirman kepada Nabi, terus Nabi menyampaikan. Nggak ada. Oke, terima kasih Bang Rudi. Ya. Oke, terima kasih Bang Rudi, karena yang bertanya tadi juga teman Bang Rudi sendiri. Ya. Jadi ya sejalanlah dengan Bang Rudi. Demikianlah saudara-saudara netizen yang mendengarkan atau yang melihat di YouTube di luar maupun yang ada di dalam sini, diskusi santun terkait dengan pertanyaan Bang Rudi menjawab, Muslim bertanya. Kristen menjawab, Muslim bertanya. Selama 1 jam dan ditambah dari netizen 30 menit. Jadi 1 jam 30 menit. 1 jam setengah. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan yang akan datang. Pak Amir. Izin Pak Amir. Jangan lupa tadi yang saya bilang itu kita buktikan apakah hadis itu firman Allah atau bukan. Oke, nanti waktu berikutnya ya. Karena kemarin di MDM kalau nggak salah itu ya yang si Erben Channel sama si Zumanya. Iyanya. Ya lupa aku. Dan yang tadi Arjuna itu Kristen ya? Kristen. Pantasan cara bertanyanya itu seperti cara bertanya Kristen. Kalau Muslim kan panjang-panjang ini. Oke, silakan. Saya mau nanya ini. Sudah habis, ditutup dulu. Pak Amir. Oh, Pak Amir. Apakah tuannya Yahudi itu rasis? Ya. Oke, ditutup dulu. Ditutup dulu Pak Amir. Monggo ditutup dulu. Oke, saya tutup dulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan ini kan sudah 1 jam setengah sesuai dengan komitmen kita. Karena ini sudah berakhir, mudah-mudahan dan ini bisa berlanjut nanti yang akan datang dan bisa berjalan lancar seperti ini juga. Ya, demikian diskusi ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke, sejahtera. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat